Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bu Riri harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Tema 3, peduli terhadap lingkungan muatan IPS. Baik, sebaiknya sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu pergi ke puncak gunung? Apa yang kamu lihat setelah berada di puncak gunung? Tentunya kalian akan melihat bahwa bumi ternyata tidak rata. Dari atas gunung, kamu akan melihat sawah yang membentang luas, sungai yang mengalir, ataupun melihat gunung lain yang menjulang tinggi. Sawah, sungai, dan gunung merupakan contoh kenampakan alam. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Kenampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Kenampakan alam terbagi menjadi dua. Pertama, wilayah dataran, yaitu bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Sedangkan yang kedua adalah wilayah perairan, bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, wilayah dataran. Wilayah dataran terdiri dari beberapa, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, tanjung dan semenanjung. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0,500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, pertanian, peternakan, dan perkantoran. Dataran rendah contohnya adalah ibu kota provinsi di Indonesia. Hampir semuanya berada di dataran rendah dan dekat dengan laut. Contohnya adalah Jakarta, Surabaya, dan Pontianak. Tanaman yang cocok di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Contoh palawija adalah jagung, ubi, kacang, dan yang lainnya. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah. Masyarakatnya memiliki kebiasaan hidup sebagai nelayan atau pembudidaya ikan di tambang. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran luas yang terletak pada ketinggian di atas 500 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi sangat cocok untuk objek wisata, tempat peristirahatan, dan perkebunan. Contoh dataran tinggi yaitu dataran tinggi Atlas di Aceh dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Tanaman yang cocok untuk dataran tinggi yaitu kopi, teh, kakao, cengkeh, sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, gunung berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contoh gunung berapi adalah Gunung Merapi Jawa Tengah, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Agung dan Gunung Batur di Bali, Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat. Kemudian jenis gunung yang kedua adalah gunung tidak berapi atau gunung tidak berapi merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung tidak berapi sangat kecil kemungkinan untuk meletus. Gunung tidak berapi sering juga disebut gunung mati. Contohnya adalah gunung tidak berapi
yaitu Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, dan Gunung Melawan di Kalimantan Tengah. Kemudian pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan juga sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya yang sejuk, juga karena pemandangan di pegunungan sangat indah. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Pegunungan Sibolangit di Aceh, Pegunungan Bukit Barisan di Bengkulu, Jambi, dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang keempat adalah lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung serta sebelah kanan dan kiri sungai. Contohnya adalah lembah Baliem di Papua. Sedangkan ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Contohnya adalah ngarai Sianok di Sumatera Barat. Tanjung dan semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorong ke laut. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung di Indonesia umumnya dibangun pelabuhan. Contoh tanjung adalah Tanjung Priuk di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Baiklah, sekarang kita memasuki kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama adalah sungai, kedua danau, ketiga rawa, keempat laut, kelima selat, dan keenam teluk. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di daerah dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Sungai dimanfaatkan penduduk untuk mengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, dan MCK, mandi, cuci kakus. Terkadang di tengah sungai atau di muara sungai terdapat daratan hasil endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Endapan lumpur yang terbentuk daratan itu disebut delta. Contohnya delta Sungai Mahakam. Yang kedua, danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ditinjau dari asal-usul terbentuknya, maka danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti waduk atau bendungan. Contoh danau buatan adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Danau ini dimanfaatkan untuk perikanan, perairan, atau pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya adalah rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Keberadaan rawa sangat penting bagi lingkungan sekitar rawa. Beberapa peran rawa antara lain sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan. Oleh karena itu, rawa memiliki peran yang sangat penting, maka rawa harus dijaga kelestariannya. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Permukaan air laut selalu bergelombang.
berubah dan bergerak. Laut sangat luas disebut samudra. Laut digunakan untuk jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan. Banyak makhluk hidup yang diambil dari laut untuk kita konsumsi. Misalnya, berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan rumput laut. Yang kelima adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Contoh selat adalah Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di selat itu dibangun jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia. Yang keenam adalah teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorong ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar teluk. Oleh karena itu banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Contoh teluk adalah Teluk Ciletuh, terdapat UNESCO Global Geopark, primadona wisata baru di Jawa Barat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi, wilayah Indonesia terdapat kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam berupa daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, juga tanjung dan semenanjung. Sedangkan untuk wilayah perairan terdapat sungai, danau, rawa, laut, selat, dan teluk. Bu Riri harap kalian bisa menyimak dengan baik dan jika ada yang belum paham bisa diputar kembali videonya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada para pendamping belajar kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.